Dewan juri yang saya hormati dan sahabat-sahabat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Tak lengkap dan tak cukup rasanya berdirinya saya di sini apabila bukan karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak kita bersyukur dan mengucap rasa syukur kita kehadirat Allah, karena Allah telah mengkaruniai banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan panjang umur, sehingga sampai detik ini kita masih bisa menikmati nikmat dan hidup untuk di dunia ini. Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan baginda, makhluk yang mulia daripada yang dimuliakan oleh yang maha mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Beberapa hal yang saya akan paparkan dan saya akan jelaskan sedikit. Semoga tidak akan membuat bosan untuk kemudian. Kenapa sih orang Islam itu lebih banyak yang miskin? Pada dasarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penguasa yang cerdik, yang cerdas, penguasa yang kaya, yang hebat, lagi bijaksana. Rasulullah memiliki banyak akses kekayaan yang beliau miliki. Namun beliau tidak memiliki sifat egois di dalam diri beliau untuk beliau bisa menyalurkan daripada akses kekayaan tersebut kepada umatnya. Ketika beliau mendapat upeti, ketika beliau mendapatkan daripada pemberian daripada mungkin musuh atau sahabat-sahabat beliau, beliau masih ingin memberi kepada umat-umatnya. Beliau tidak memberikan kepada diri beliau sendiri. Mungkin untuk daripada penggambaran atau tokoh-tokoh lain besar di dunia ini di Islam, seperti ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, 9 diantaranya adalah orang-orang yang kaya. Atau seperti imam besar, Imam Muslim atau Imam Bukhari adalah orang-orang yang kaya, namun beliau hidup sederhana, bukan miskin. Lalu mengapa sampai saat ini orang-orang Islam di dunia ini adalah orang-orang yang memiliki mindset untuk hidup miskin? Umar bin Khattab sebelum beliau tidur, beliau selalu berintrospeksi diri dalam diri beliau. Seperti apa saja sih yang sudah beliau lakukan selama seharian ini, dosa apa yang beliau telah lakukan. Itu yang harusnya orang-orang Islam sampai saat ini terangkan, sampai saat ini lakukan. Harus introspeksi diri untuk kedepannya. Kenapa orang Islam selalu miskin? Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi berkata, Islam mengajarkan zuhud, mengosongkan hati dari mencintai dunia, hidup kaya namun sederhana. Jika miskin adalah pilihan, maka jangan memilih miskin. Jika miskin adalah perbuatan, maka miskin adalah hal yang haram untuk dilakukan. Karena apa? Di dalam ilmu ushul fiqh, ketika sebuah perbuatan mempelopori daripada dosa, maka hal tersebut adalah perbuatan yang dosa. Seperti di zaman Nabi, ada pelacur atau ada pencuri yang melakukan di depan Nabi secara terang-terangan. Di zaman Nabi ada yang melakukan pelacuran
mereka di rumah-rumahnya ditaruh atau diletakkan bendera-bendera untuk menandai bahwa rumah mereka adalah rumah-rumah pelacur. Namun Rasulullah tidak memberantas begitu saja. Rasulullah tahu bahwasannya ketika sebuah masalah itu tidak dientaskan daripada akar-akar tersebut, tidak dientaskan daripada selain akar-akar tersebut. Maaf. Karena sesungguhnya ketika masalah tidak dientas daripada akar-akar tersebut, maka masalah tersebut akan tumbuh lagi. Contoh seperti pohon atau tumbuhan. Ketika tumbuhan ditebang atau dipotong, itu harus dari akarnya. Ketika batangnya, maka batang tersebut akan tumbuh lagi. Seperti masalah Rasulullah tahu ketika hambanya atau umatnya memiliki masalah seperti tadi, maka Rasulullah mengentaskan daripada kemiskinan. Karena beliau tahu pelacur melakukan hal tersebut karena kepaksaan atau sebuah keterpaksaan. Jadi ketika kemiskinan itu akan mempelopori daripada kekufuran. Kufur adalah dosa yang besar, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum wa la azidallakum la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur daripada nikmatnya, maka Allah akan memberikan azab yang pedih. Maka daripada itu kesimpulannya adalah kita harus sebagai orang muslim memiliki sifat yang tidak boleh seperti orang yang miskin yang harus kita lakukan. Kita harus hidup kaya dan harus berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan kekayaan. Seperti yang Allah firmankan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Mungkin sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada sumur dadang boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang boleh kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.